GCC Church, saya percaya malam hari ini kita sedang bersuka cita ya, kita antusias dan kita excited malam hari ini. Dan kita bersyukur kita sudah ada di hari ke-8 ya, di acara Holy Week ini. Di hari ke-8 di acara Holy Week ini, dan tentunya dari hari pertama kita sudah diberkati dengan berbagai narasumber, dengan semua hal yang sudah dibagikan. Dan saya percaya hari ini juga di hari ke-8 tentunya Tuhan yang sama akan memberkati setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang antusias untuk sama-sama kita ada di talk show kita malam hari ini, boleh kasih reaction-nya di Zoom masing-masing ya. Wow, puji Tuhan ya. Karena saya percaya malam hari ini setiap kita akan sama-sama diberkati, keluarga demi keluarga. Untuk itu silakan ajak semua anak-anak, pasangan kita untuk bersama-sama menyaksikan acara Holy Week di hari ke-8 ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita masuk di acara kita malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya tidak kebetulan kami boleh bersama-sama bergabung di tempat ini, baik kami jemaat ataupun siapapun Tuhan yang ada di room Zoom ini Tuhan. Kami percaya ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan terus sampaikan bagi setiap kami, khususnya malam hari ini melalui kedua narasumber Tuhan yang akan memberkati setiap kami dengan semua pengalaman bersama dengan Engkau, dengan semua firman Tuhan yang akan dibagikan bagi setiap kami. Kami percaya akan terus memperlengkapi khususnya bagaimana tugas tanggung jawab kami untuk kami pun memuridkan keluarga kami, baik itu anak-anak kami, baik itu pasangan kami, baik itu orang tua kami. Kami percaya malam hari ini setiap kami akan diberkati Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Untuk itu Bapak menyerahkan untuk jalannya acara malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sama-sama siap untuk masuk dalam talk show kita, sama-sama kita mau katakan amin. Wow, puji Tuhan. Dan Bapak Saudara, saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang mau bertanya di setiap sesi ini, khususnya nanti di akhir acara kita akan sama-sama membuka sesi tanya jawab. Untuk itu silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan setiap pertanyaan ke GCC Sekre ya. Di GCC Sekre ada di situ di Zoom atau ke nomor WA yang disampaikan oleh host kita gitu. Dan oke, silakan boleh bertanya atau menuliskan WA juga. Saya percaya setiap pertanyaan itu akan nanti dijawab oleh narasumber kita tentunya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan di hari khususnya kemarin Senin ya dan Selasa, kita sudah diberkati oleh Pastor Mike, Pastor Ika berkaitan dengan bagaimana kita punya tanggung jawab untuk menginjili keluarga kita. Dan kemarin juga kita diberkati oleh Worship Night gitu ya, bagaimana Pastor Benny juga membagikan sharingnya. Dan itu menguatkan kita untuk kita akhirnya berani untuk memberitakan Injil bagi keluarga kita, karena itu tugas tanggung jawab kita. Dan malam hari ini dengan tema yang sangat penting juga, bagaimana kita pun punya tanggung jawab untuk memuridkan keluarga kita, khususnya anak-anak dan orang tua ataupun orang-orang yang ada di rumah kita. Untuk itu langsung saja kita akan menyambut kedua narasumber kita yang luar biasa, sepasang suami istri tentunya yang sudah punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan keluarga, dan kemudian menjadi bapak bagi generasi, menjadi ibu bagi generasi dalam pelayanannya. Untuk itu tanpa berlama-lama kita sambut kedua narasumber kita. Please welcome untuk Ko Dudung dan Cihana. Wow, kasih applause, kasih reaction untuk kedua narasumber kita. Wow, puji Tuhan. Yes. Oke, langsung saja. Selamat malam nih untuk kedua narasumber kita. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, luar biasa ini, excited ya. Wah, luar biasa. Ini studionya sangat luar biasa ini. Iya, kayak ada di TV-TV gitu kok ya. Ya kok, oke, selamat datang di Holy Week ya, di hari ke-8 ini, puji Tuhan. Dari hari pertama kita udah sama-sama diperlengkapi nih. Khususnya di sini juga kita sudah bergabung, ada pasangan muda, ada yang udah punya anak 10 tahun, ada yang udah punya anak usia teens, youth, dan tentunya mungkin ada teman-teman juga yang masih single. Seperti saya ini juga kok. Tentunya saya percaya ini pun akan memperlengkapi ya, memperlengkapi baik yang single, pasangan muda, yang punya anak-anak. Nah, tema kita malam hari ini adalah bagaimana kita memuridkan keluarga nih kok. Ya, bagaimana kita memuridkan keluarga, dan tentunya saya yakin gitu ya, Ko Dudung, Cihana punya pengalaman yang luar biasa gitu. Nah, namun sebelumnya mungkin kok tak kenal maka tak sayang nih ya. Boleh Koko
mewakili keluarga, memperkenalkan diri beserta dengan istri dan anak-anak, dan kemudian aktivitas apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini, dan kemudian pelayanan juga yang sedang dikerjakan. Silakan kok. Ya, selamat malam semuanya teman-teman GCC yang dikasih Tuhan. Senang bisa ada di tempat ini, bisa melayani, bisa ketemu meskipun Zoom. Salam kenal, nama saya Dudung Hadi, istri saya ini. Nama saya Hana Leonawati. Ya, kami sudah menikah tahun ini 21 tahun. 21 ya. 21 tahun. Terus karuniai 2 orang anak, Jessica Alma itu usianya sekarang 20. Berapa ini? 17 tahun. Gitu. Jadi 2 anak saja cukup. 2 anak cukup ya, sesuai dengan program pemerintah kok ya. Puji Tuhan. Oke, aktivitas yang sedang dikerjakan ataupun pelayanan juga kok. Aktivitas saya sih ada bekerja, saya bukan full time, saya bekerja ada sebuah bisnis di chemicals, dan istri saya full time di rumah, kemudian kami sama-sama melayani di Elijah Movement, ya sebuah komunitas yang bergerak di pemulihan generasi, pemulihan pasangan muda, dan ya di situ kami sudah dari 2004-2005 lah. 2004-2005 ya. Oke, jadi kurang lebih 15 tahun berarti kok ya dalam pelayanan generasi. Iya. Oke, puji Tuhan, luar biasa nih. Tentunya ini berarti narasumber kita expert banget nih untuk membahas tentang yang namanya pemuritan. Justru saya mau kasih sebuah tip yang bukan expert justru. Oke. Ini banyak gagalnya, banyak hal-hal yang justru begitu kok ya. Iya, justru dari itu. Kegagalan tapi belajar sesuatu ya yang tentunya nanti sekarang saya ceritalah. Siap. Ini tentunya bakal penasaran nih kita semua. Nah, tadi kan Koko sampaikan sama Cici udah menikah sekitar 21 tahun ya, dengan 2 anak gitu. Nah, sebelum nanti lebih lanjut nih kita membahas tentang pemuritan, kita pengen biar nggak tegang nih kok, ada sedikit permainan dulu ya untuk menguji gitu ya. Waduh. Seberapa memang istilahnya apa? Seberapa kompak gitu. Nah, ini namanya gamenya itu adalah seberapa kompak. Nah, gitu ya. Wah, ini, seberapa kompak nih. Oke, saya ini ada alat bantu nih ya. Ini kan tangan raise hand ya. Kalau di Zoom kan lagi ini juga nih, raise hand, 1 buat Koko, 1 buat Cici. Nah, gini boleh ya. Nah, nama gamesnya tuh tadi saya udah bilang nama gamesnya namanya Sky Games atau SKY Games ya. Seberapa kompak ya, gitu ya. Nah, ini kan pasangan ya, Koko dan Cici sudah menikah 21 tahun, tentunya udah tahu lah bagaimana baik buruknya pasangan gitu ya. Nanti di ujung saya akan jelaskan apa makna dari games ini. Gitu ya. Nah, jadi gampang, simpel banget kok. Nanti misalnya saya ajukan pertanyaan, terus saya hitung misalnya 1, 2, 3, diangkat kalau itu memang yang paling sering Koko lakukan. Kalau misalkan yang menurut Koko yang sering itu dilakukan sama Cici, langsung tunjuk Cicinya. Contoh misalkan pertanyaan gini, siapa yang kalau tidur paling ngorok? Nah, misalnya gitu, berarti nanti Koko boleh angkat tangan kalau sendiri. Nah, Cihana juga boleh tunjuk. Gitu aja gampang ya. Oke, siap. Contoh dulu ya pertanyaannya. Siapa, tapi jangan dulu diangkat ya, nanti saya bilang 1, 2, 3 ya. Siapa yang selalu bangun paling pagi? 1, 2, 3. Oke, nah ini bener gitu ya. Gitu ya, berarti Koko paham bener gitu ya. Cihana tuh mungkin jam 3 pagi atau jam 2 pagi, Ci? Udah jam 3 nggak bisa tidur lagi. Oke, kompak ya, oke. Oke, saudara-saudara ya, jadi kompak banget ya barusan dari pertanyaan pertama ya. Oke, kita langsung aja ya, langsung nih. Siapa yang paling rewel urusan kerapihan di rumah? Ya, 1, 2, 3. Oke, jadi yang paling rewel adalah Kodudung ya. Oke. Nemu palu mungkin di tempat sepatu mungkin ya, kayak gitu kok ya. Harus pada tempatnya. Jadi semua harus pada tempatnya. Ini kompak banget ya, saudara-saudara ya. Kodudung sama Ciana. Oke, langsung lagi ya. Kalau ada acara misalkan ya, birthday ataupun wedding anniversary, siapa yang selalu bikin kejutan paling duluan? 1, 2, 3. Oke, Cihana bener ya. Oke. Ini mantep, berarti nanti anniversary ke-22 akan ada kejutan yang dahsyat nih buat Kodudung nih ya. Oke, langsung lanjut lagi nih ya. Siapa yang sering ngajak jalan-jalan atau belanja? Ya, 1, 2, 3. Oke, nah ini beda nih kali ini ya. Yang satu, waduh ngajak ke IKEA mungkinnya sekarang ya. Yang satu ngajak kemana gitu. Ini sama-sama mungkin berarti
Sama-sama berarti ya? Sama-sama kayaknya, karena kadang-kadang saya yang pengen ini, kadang-kadang istri. Oke, Gitu. nggak Jadi apa-apa. imbang lah. Oke, sip. Lanjut lagi ya, beberapa pertanyaan lagi nih ya. Oke, yang berikutnya, siapa yang kalau udah bete, marah, itu paling lama? 1, 2, 3. Woi, ini gimana nunjuk Ciana Ko Dudung ya? Kira-kira berapa minggu kok marahnya betenya? Tergantung usia pernikahan. Oke. Di awal makin lama sekali, Iya. makin kesini makin Oke. nggak terlalu lama lah. Sip, oke masih ada nih beberapa lagi aja ya. Oke, yang berikutnya, siapa yang paling deket banget sama anak-anak ya? Tadi ada Jessica, Alma ya sama Joel ya. 1, 2, 3. Salah. Oke. Jadi gimana nih Ciana? Ada yang Oh, dekat Dodo. sama Koko, Nah, kadang Oh, sama oke, Mas cross saya. ya. Nanti kita akan bahas. Ya. Kita akan bahas. Yang berikutnya, satu lagi aja ya. Siapa yang paling banyak jadwal pelayanan keluar? Ya, 1, 2, 3. Oke. Kasih tepuk tangan dong reaction buat kedua narasumber kita. Wow. Oke. Thank you kok ya Thank untuk you. partisipasinya nih. Asik nih. Ini kayak simpel gitu ya. Tapi balik lagi ya, dari permainan ini sebenarnya sederhana gitu. Bagaimana kita memang jangan sampai yang paling tahu kebiasaan pasangan kita adalah tetangga. Jadi ya ini bener banget gitu tadi beberapa hal pas cocok gitu ya, Cihana, Ko Dudung, atau memang sama-sama saling juga gitu. Jadi mungkin buat saudara-saudara silakan bangun chemistry lebih lagi ya. Entah itu sudah pernikahan 5, 10, 20, jangan sampai kita nggak tahu. Katanya biasanya dalam pernikahan juga suka lupa katanya hari pernikahannya kapan. Nah itu kan repot gitu ya seperti itu ya. Ulang tahun anak nggak ngerti, boro-boro memuridkan. Itu aja yang simple nggak ngerti ya. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi kita malam hari ini Ko Dudung dan Cihana. Sebelum masuk lebih dalam nih ya, mungkin Ko Dudung dan Cihana kan sudah membina keluarga, punya anak, memuridkan anak-anak, dan tadi di pelayanan IM juga anak-anak, teens, youth, dan semua gitu. Nah, kira-kira di hari ini, Ko Dudung dengan semua perubahan apalagi pandemi ya, apa sih tantangan di zaman now ini dari membangun keluarga atau parenting zaman now? Tantangannya dulu yang Koko perhatikan, Cici perhatikan di zaman ini gitu, sehingga ini menjadi bekal nantinya. Ini menjadi aware buat teman-teman, buat saudara-saudara yang ada di rumah sana. Gitu. Dari Ko Dudung dulu mungkin tantangan hari ini apa sih gitu, yang benar-benar sedang terjadi? Ya hari ini gini, tantangannya itu ini kalau bicara anak-anak yang usianya teens ya, teens. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu bisa masuk kepada dunia mereka, bisa mengerti, memahami, dan istilahnya bisa nyambung lah. Nah itu yang jadi tantangan sebenarnya. Karena kadang-kadang kan gini, kita tuh punya mindset, ya mindset zaman dulu lah. Ya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka memaksakan apa yang kita punya mindset ke anak-anak kita. Padahal anak-anak itu nggak seperti itu gitu. Anak milenial sementara kita ada di asuhan kolonial katanya ya. Oke, kolonial. betul. Oke. Jadi itu tantangannya adalah gap juga berarti kok ya. Bagaimana tapi tantangannya kita orang tua bisa ngerti. Iya. Ya. Gitu memahami pola pikir, betul. Memahami ya keseharian gitu. Karena kadang-kadang kan kita suka greget lah. Kok beda gitu dengan apa yang kita dulu alamin gitu. Nah itu sih sebenarnya. Belajar untuk tidak memaksakan itu tuh tantangan terberat. Oke, nanti bisa tambahkan dari Cici mungkin yang Cici perhatikan dengan mungkin sekarang juga mungkin lebih spesifik juga anak-anak cewek atau apapun gitu yang Cici perhatikan, apa sih tantangan keluarga di zaman now gitu Cici? Tantangan buat anak-anak sekarang terlalu nyaman. Ya, terlalu nyaman, mungkin semuanya sudah disediakan oleh orang tua gitu kan. Terus paling susah kalau disuruh lama banget gitu kan. Sans. Nah, banyaknya nyantai aja ngeflow gitu. Dan kayaknya melihat bahwa daya juang anak-anak sekarang itu yang kurang. Ya, daya juang anak-anak tuh yang kurang, yang yuk kamu fight-nya di mana, kejar, kayaknya udah nyantai aja gitu. Itu sih tantangannya sih. Apalagi sekarang dengan banyak komputer gitu kan ya, banyak yang kita harus pakaikan media seperti komputer dan yang internet lain, ya anak-anak lebih
tantangannya mereka lebih senang sendiri dibanding untuk kita kumpul, untuk kita yuk kita kumpul, kita komsel. Enggak, mereka lebih senang enjoy dengan dunianya sendiri. Itu sih. Berarti dua ini sebenarnya sih relate banget ya. Tadi saya perhatikan dari Ko Dudung sharing bahwa gap dengan anak itu yang menjadi tantangan ya. Bagaimana kita orang tua bisa masuk. Kalau dulu mungkin kita dibina sama orang tua yang mungkin kita bisa aja langsung nurut ya. Meskipun mungkin dengan istilahnya dengan rotan, dengan sapu lidi, sekarang nggak bisa. Nah itu bagaimana nanti ada caranya. Dan kemudian Cihana juga kenyamanan Ci ya. Yep. Sekarang anak-anak udah full fasilitas, semua serba ada gitu. Nah ini tantangan juga gitu. Mereka akhirnya ya udah nyaman dengan keadaan gitu. Nah oke, ini menjadi masalah tantangan ya. Tentunya mungkin saudara-saudara juga di rumah sedang merasakan ini juga gitu di tantangan hari ini. Nah saya perhatikan Instagram Ko Dudung nih. Oke, saudara-saudara boleh juga follow Instagram Ko Dudung sama Cihana ya. Karena banyak hal yang bisa kita dapatkan juga. Ko Dudung dan Cihana juga banyak sharing tentang hal-hal parenting, tentang hal-hal bagaimana memberikan generasi. Saya perhatikan nih Instagram Ko Dudung itu kental banget dengan satu istilah namanya everything start from home. Ya, seringkali ya Ko Dudung ulang-ulang itu baik dalam postingan, baik dalam pelayanan, everything start from home. Nah, boleh sharing nggak buat kita semua nih maksudnya itu apa sih kok gitu, Cici gitu tentang yang namanya everything start from home ini? Gitu. Iya, itu term itu udah menjadi istilahnya kita tuh menemukan bahwa itu tuh menjadi kehidupan kita lah, bahwa moto kita itu everything start from home. Artinya memang ini berdasarkan pengalaman kita sih soalnya. Dulu tuh kita tuh selalu saya terutama ya, saya berpikir bahwa membangun segala sesuatu tuh apa yang saya kerjakan tuh ternyata bukan di rumah tapi di luar rumah. Wah, jadi kejar sana, kejar sini, pelayanan sana, kerja. Jadi mengabaikan orang-orang yang ada di rumah. Dan itu 7 tahun pernikahan pertama itu yang saya alamin. Dan hasilnya ternyata kacau gitu. Dengan istri hubungan nggak baik, malah istri pengen cerai. Saya juga sampai kaget. Saya suami yang kayak gini, baik gini ya. Kelihatannya ya. Kelihatannya baik gini. Iya. Udah pelayanan mati-matian, udah kerja buat keluarga. Kok masih nggak diterima dengan baik gitu. Masih rasanya tuh kurang gitu ya. Kurang. Nah, ternyata saya belajar, oh ternyata benar ya. Saya tuh banyak melakukan sesuatu di luar, tapi di dalam tuh kayaknya nol gitu. Makanya muncullah everything start from home. Apa yang harus kita kerjakan tuh harus dari rumah dulu, baru bisa berdampak ke luar. Itu menjadi rema buat kita sih, buat saya terutama. Ya. Dari Cici boleh sharing dikit sih apa yang terjadi sih di 7 tahun pertama itu Ci? Lebih detail tadi kan Dudung bilang 7 tahun gitu sebelum, maksudnya kan itu kan pergumulan beratnya gitu. Dan kemudian Cici tadi udah bilang maksudnya ya maksudnya nggak terima ataupun apapun, boleh ceritakan sedikit Ci 7 tahun pertama itu apa yang terjadi? 7 tahun pertama memang kami berdua melayani ya. Tapi kan sama Om Dudung itu kan Senin sampai Minggu tuh di gereja. Ya rapat lah, ya pelayanan, wah main musik segala macam. Harinya Tuhan. Oh iya, harinya Tuhan. Jadi nggak ada harinya keluarga ya. Nah di situ ya maksudnya konflik yang terjadi karena komunikasinya berbeda, tujuannya berbeda, cara pola asuh mengasuh anak juga berbeda. Apalagi kita punya luka yang belum beres. Ya, luka masa lalu yang sama-sama belum beres akhirnya menjadi bom waktu di tahun ke-7 itu. Yang akhirnya orang melihat Ko Dudung baik ya, oh iya murah hati, ya kamu aja nggak tinggal sama dia serumah. Coba gue yang tinggal serumah sama dia. Batin gue gitu kan. Jadi memang dengan orang melihat dia baik tapi memang ada kekerasan yang orangnya keras gitu. Udah kekete itu nggak bisa diganggu gugat gitu, mau salah mau benar ya pokoknya itu gitu, nggak bisa dikasih tahu gitu, merasa diri paling benar. Nah itu yang jadi konflik yang akhirnya nggak tahan, yang bom waktu 2007 itu ya saya pengen cerai dan pengen bunuh diri sih 2 tahun, 2 kali loh saya ngomong, karena udah nggak tahan yang menghadapi namanya Ko Dudung. Nah maka setelah kita pemulihan, kita pemberesan, kita ngerti sadar, tadi kata Ko Dudung bilang kita mau mulai dari luar dimasukin ke rumah juga nggak mungkin. Jadi memang akhirnya kita membereskan diri bahwa semuanya harus mulai dari rumah. Hubungan kami berdua diberesin, hubungan kami dengan anak-anak pun diberesin. Kemudian kami bergerak keluar. Nah itu yang Tuhan mau sih gitu. Itu yang kami dapat rema itu. Ya, jadi saya juga
ada sedikit penyesalan. Dalam arti gini, waktu anak-anak, the golden age anak-anak usia sampai 5 tahun tuh kayaknya saya tuh nggak hadir gitu. Nah itu yang membuat, aduh Tuhan, kayaknya saya harus bertobat. Jadi saya tuh nggak punya momen yang indah dengan anak-anak tuh di usia yang tadi pernikahan 7 tahun ke bawah. Sebenarnya itu kan harusnya itu menjadi sebuah momen yang baik buat anak-anak Iya, kan. Jadi di situ saya bertobat, saya bilang, wah kayaknya nggak bisa seperti ini. Jadi start from home itu benar-benar harus mulai dari rumah. Nah, artinya bukan berarti kita nggak boleh berkarya di luar, enggak. Justru kuatkan dulu, bangun pondasi di dalam, baru kita bisa berdampak keluar gitu. Itu sih poinnya. Momen seperti apa Cici Koko waktu itu yang akhirnya membuat ya Koko dan Cici menyadari bahwa nggak bisa seperti ini? Apakah ada inisiasi dari Kokonya dulu atau Cicinya dulu atau bagaimana pada waktu itu? Sehingga akhirnya kita sepakat bahwa oke, semua harus dari rumah. Iya itu, jadi momen keributan besar itu yang saya juga kaget kan, istri saya pengen cerai. Wah, saya di situ syok gitu. Dalam arti ini saya istilahnya sudah pelayanan, sudah aktif gitu, terus tiba-tiba istri seperti gitu kan, itu menjadi syok buat saya. Bukan dukungan, malahan jadi komplain ya kok ya, padahal udah berusaha kasih yang terbaik. Ya itu, karena kadang-kadang kan nggak nyambung kan. Jadi apa yang saya kerjakan harusnya kan sepertinya, oh saya tuh hebat gitu, udah gini, ternyata kan istri tidak merasakan, apalagi anak-anak gitu. Nah di situ momen itu. Oke, saya mungkin sempat mendengar istilah kok ya tentang prioritas. Katanya kan kita anak-anak Tuhan prioritas yang pertama Tuhan, keluarga, baru pelayanan. Tapi seperti itu, apakah maksudnya dalam kenyataannya gitu kan, toh kenyataannya di luar pun kan namanya pelayanan tetap baik juga gitu ya. Maksudnya apakah itu sama sekali misalkan pas ada pelayanan harus ditolak kah atau gimana karena udah yang penting mah keluarga, pelayanan nanti, atau seperti apa mungkin setelah Kodudung melewati itu semua, apakah memang harus benar-benar diporsiin misalnya 90% keluarga, pelayanan menantilah gitu, atau bahkan cancel atau gimana gitu. Mungkin bisa kasih tips nggak kok? Jadi gini, prioritas itu nggak harus nggak bicara soal waktu terbanyak harus ke sini, nggak juga, karena prioritas itu kayak seperti kita lagi berselancar ombak. Jadi ombak itu kan kalau kita naik papan selancar kan nggak bisa berdiri tegak begini kan. Kalau mau jatuh ke sini kita miringin ke sini, mau jatuh ke sini miringin. Jadi artinya kita harus atur gitu. Pola irama kehidupan kita tuh harus belajar benar-benar tahu mana yang tepat waktu untuk ini untuk keluarga, tepat waktu ini untuk pelayanan. Jadi bukan di porsi gitu, bukan seminggu 1 kali aja pelayanan, sisanya di rumah. Enggak juga, bukan kayak gitu. Yang penting kan menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di rumah. Ya, buat apa juga kita ada di rumah terus, tapi nggak menjawab kebutuhan juga yang di rumah. Jadi poinnya bukan masalah waktu. Jadi nggak usah pelayanan tuh, kan dibilangin juga harus pentingin keluarga, bukan seperti itu sih. Kita harus tahu mana kapan kita harus prioritas untuk keluarga, mana kapan kita untuk pelayanan, seperti itu. Sehingga nggak terjebak ya, maksudnya terlalu banyak di rumah, sementara kita pun harus jadi berkat juga, ataupun ya malahan balik lagi memang kita banyaknya di luar gitu. Keseimbangan lah. Betul, keseimbangan. Oke, kita akan masuk lebih jauh nih kok berbicara tentang pemuridan dalam keluarga nih ya. Kalau istilah mungkin kan kemarin Senin sama Selasa kita udah diberkati bagaimana tentang penginjilan. Tapi kali ini akan lebih runcing tentang pemuritan. Nah, boleh dari Koko sama Cici boleh jelaskan terlebih dahulu pemuritan dalam keluarga itu seperti apa? Apakah gini ya, saya kebayangnya sih pemuritan tuh misalkan setiap hari ada jamnya nih buat anak-anak. Jam 11 kita pemuritan, kita bikin whiteboard-nya, nanti ada materi ini dan itunya. Itu kepikir sama saya gitu ya tentang pemuritan ya, karena ya dimuridkan berarti ada guru ada murid. Tapi menurut versi Kodudung sama Cihana, kira-kira pemuritan dalam keluarga itu seperti apa? Tentunya di rumah ada anak-anak ya. Barangkali juga ada saudara bisa, ada orang tua. Monggo Kodudung. Ya. Boleh di-sharingkan dulu pemuritan seperti apa sih? Ini yang menjadi concern saya. Dulu kan saya pikir wah pemuridan orang tua harus memuridkan anaknya. Itu saya percaya semua juga pasti sudah nangkep lah. Nah, cuma masalahnya prakteknya gimana? Itu, betul. Itu yang tadi saya bilang, itu saya juga seperti itu. Saya berpikir dan bahkan teman-teman yang ada di Zoom ini yang di rumah pasti berpikirnya seperti itu. Kalau pemuridan tuh berarti siapin
ketemu Makan. Ada jam jamnya. sekian, Ya, saya siapin bahan, itu Alkitabnya. yang saya kerjakan. Ya, Ternyata itu tidak jalan. Saya pernah sempat seperti itu berarti kok ya? sempat mau, Menjadwal. Oke. tapi nggak bisa. Ternyata saya sempat beli buku-buku. Oh ini bagus nih buat anak-anak usia sekian, buat Seri A, remaja. seri B, seri Wah, B, udah. semua versi ya. Enggak lah, itu buat gini. Saya juga harus ini kan jadi concern saya juga. Bagaimana mengajarkan orang tua untuk memberikan anaknya. Tapi konsepnya kan konsep saya konsep kelas gitu kan. Dan nggak semua orang tua pasti bisa, nggak mungkin gitu. Dan ternyata lewat jatuh bangun yang tadi saya ceritakan, akhirnya menemukan oh ternyata simpel lah sebenarnya pemuridan di dalam keluarga dengan anak-anak tuh. Apa tuh kok? Sebenarnya asal gini, kita tuh siapkan waktu buat anak-anak di momen-momen tertentu untuk bicara dari hati ke hati. Itu dulu sih sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan kita orang tua kan sibuk ya. Apalagi ngobrol sama anak tuh paling juga ya sudah makan, udah mandi. Terus anak juga sibuk, apalagi sekarang sekarang tuh tambah sibuk ternyata online Dengan itu. Zoom ya, betul. Lagi Itu tuh Sekolah waduh. Zoom, kuliah Zoom. Jadi untuk mencocokkan waktu aja sulit. Nah, jadi ambillah momen-momen tertentu. Nah, cuma sebelum jauh memuridkan, saya menemukan gini. Pertama adalah yang harus dibangun adalah jangan ada ganjalan dulu dengan anak-anak. Atau jangan dengan anak-anak lah, dengan istri kita aja, dengan pasangan kita, dengan suami kita. Karena gimana kita mau muridkan, kita masih punya banyak ganjalan nggak enak, luka, kepahitan, apalagi dengan anak yang kita mau muridkan. Itu udah jangan lupain dulu lah bicara soal wah kita mau ngajarin ini ngajarin anak udah 4 gitu ya sama orang tua ya nggak bisa gitu. Jadi saya belajar pertama bereskan dulu hubungan dengan anak, dengan istri, dengan suami. Jangan juga sampai dengan anak oke ya dengan istri masalah. Nanti gimana pemuridannya coba? Ya. Jadi mungkin simpelnya pertama bereskan dulu hubungan. Jangan ada ganjalan-ganjalan. Anak itu kan kadang-kadang banyaklah momen-momen saya juga pernah pukul anak, pernah marahin anak, dan itu tuh kan buat kita kan udah lewat udah. Buat anak kan belum tentu. Dia pasti ingat, dia pasti. Nah itu yang harus dibereskan dulu. Baru nanti anak tuh mau dengar apa yang terbuka ya, anak nanti mau terbuka betul. Nah makanya step kedua mungkin mau ditambahkan silakan. Nanti, nah setelah bereskan hubungan, nah baru bangun komunikasi kan. Nah komunikasinya dengan anak gimana? Nah kesulitan jujur dengan anak sekarang orang tua yang kolonial tadi dengan anak milenial bukan milenial mungkin anak saya tuh generasi Z ya. Z. Saya generasi X. Ya jadi ada gap gitu. Nah, gimana caranya ya? Saya juga belajar lah. Ternyata yang masuk dengan ngomong sama mereka itu adalah bojengan. Bojengan gitu, guyon-guyon yang garing-garing. Itu tuh ternyata bikin nyambung gitu. Nah, sebenarnya kan nggak mahal lah ya. Nggak usah harus ajak jalan-jalan kemana, nggak usah bojengan aja mau di rumah, mau di mana. Dari situ kan ada nyambung, ada ikatan, ada koneksi gitu. Nah, baru dari situ baru bisa masukin nilai-nilai. Nih, jadi mungkin kata kuncinya saudara-saudara bagaimana tadi memulihkan hubungan dulu ya, memulihkan hubungan dan kemudian pemuridan itu bicara menyiapkan hati dulu kan tadi ya, menyiapkan hati untuk punya waktu sama anak-anak. Jadi ini step awalnya dulu gitu. Step awal supaya nanti kita bisa membangun komunikasi, menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Gitu. Nah mungkin dari Cihana bisa menambahkan Cici selama di rumah, apakah ada pembagian tertentu dalam hal memuridkan ke anak-anak gitu? Atau peran Cici selama ini apa yang Cici lakukan ke anak-anak di keluarga? Ya, yang mewakili mama ya. Mewakili mama. Yang saya lakukan adalah bangun komunikasi sama mereka. Seringkali mereka kagok sama papahnya. Ya, karena kan tahu papanya kalau udah ngomong A harus A. Ya, nadanya juga selalu tinggi gitu kan ya. Nadanya do tinggi gitu kan. Jadi kadang apa yang mereka
susah ngomong sama papahnya, mereka ngomong sama kita. Tapi benar kata Ko Dudung, setelah kita belajar tentang arti memuridkan anak tuh kita membereskan, kita belajar terbuka dengan anak kita. Kamu ngomong apa yang kamu tidak senang dari papa mama, ya. Dan kita juga ngomong. Kasih trust juga ya. Iya. Kesempatan ngomong. Kita ngomong, so kamu maunya apa kepada papa mama? Kamu marah atau nggak senangnya papa mama apa gitu kan? Mereka cerita dan mereka hanya ngomong, keluarin unek-unek mereka. Nah di situ kita say sorry, minta maaf. Terus kita baru bisa ngasih tahu kepada mereka, ya mama marah, papa marah seperti ini, kamu maunya harusnya seperti ini gitu kan. Akhirnya mereka bisa menerima. Akhirnya di situ mulai terjadi keterbukaan. Dan kalau saya sih sebenarnya gini, saya lebih banyak mengingatkan untuk mereka, ayo kamu baca firman, kamu doa, dan nggak menutup setiap hari, kamu udah baca belum ya? Kamu udah doa belum ya? Itu mereka nggak akan dipercaya sama kita. Cuman kalau saya sih bersyukur saya sama anak-anak sama kita itu sudah 2 kali atau 3 kali baca Bible dari dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya ngasih patokan seminggu, pokoknya hari ini kamu 3 pasal. Saya ngasih patokan seminggu ini apa aja, misalnya Daniel 6 sampai 8 terus sampai 1 minggu ini gitu. Saya pikir mereka melakukan nggak ya, karena kan udah kedua kali atau 3 kali gitu. Tapi sekali waktu pas saya lihat, nah gini, kita sebagai orang tua harus belajar menaruh kepercayaan kepada mereka. Jangan sampai kita tidak percaya apa yang dengan mereka lakukan. Jadi saya pikir saya nggak nanya, mereka udah baca belum ya? Kamu dapat enggak? Tapi sekali waktu pas saya lihat ke kamarnya Alma ataupun Joel lagi iseng-iseng, ternyata mereka lagi baca Alkitab. Gitu kan. Tadi pagi juga Alma bilang, aduh mama saya ketinggalan Alkitabnya. Jadi dia ngaku sendiri gitu. Akhirnya kita ya nggak marah kalau mereka, ya walaupun mereka melakukan kesalahan ada marah, tapi nggak sampai marah seperti gimana sih. Nah kita yang belajar mengerem emosi. Itu sih yang kita yang selalu ngingetin sebagai mama ya. Karena kan saya ada di rumah kan. Jadi yang dalam sisi emosi saya yang banyak dekat sama anak-anak, ngajarin yuk walaupun papa kamu keras tapi kamu bisa belajar menghormati papa gitu, itu aja sih. Oke, jadi 2 hal ya saudara-saudara. Yang pertama di Ko Dudung tadi bagaimana bicara tentang menyiapkan hati dan waktu untuk anak-anak. Jadi stepnya sebelum nanti berarti kan pemuridan tuh ada hal yang kita sampaikan atau kita bangun ya ke anak-anak. Terus Cihana memberi space dulu kepada anak-anak juga untuk orang tuanya apa yang kira-kira kurang gitu kan. Apakah misalnya terlalu keras atau gimana, itu mungkin mengajarkan kepada anak-anak juga supaya anak-anak juga bisa tahu porsinya dan bisa berani lah intinya gitu ya. Bisa jangan jadi mendem. Kan seringkali banyak mungkin karena nggak dikasih ruang sama orang tua, pokoknya harus nurut. Tapi anak-anak juga kan punya unek-unek gitu yang tidak tersampaikan. Sehingga kan boro-boro mau memuridkan atau punya quality time, ini masih ada ganjelan gitu. Makanya kan tadi harus beres dulu kata Ko Dudung. Gitu. Oke, ini menarik ya. Oke, lebih jauh lagi Ko Dudung sama Cihana ya. Nah, jadi pemuritan di dalam keluarga itu sasaran utamanya itu apa sih? Gitu. Kita tuh hendak mau ngapain ke anak-anak? Tanggung jawab kita atau apapun gitu dari yang Ko Dudung udah lakukan dan Cihana gitu. Dari Ko Dudung lu mungkin sasaran utamanya nih. Jadi kalau dari saya gini, ini tuh kayak nabur aja. Jadi kita nggak bisa, oh kamu pemuridan udah 1 tahun harus begini, enggak lah. Semesternya ya. Ada penilaian. Juga. Wah itu udahlah di sekolah aja itu. Kalau gitu. Jadi itu metode itu skip ya. Oke, jangan dilakukan. Jadi nabur aja. Nabur apa? Nah ini naburnya yang pertama itu sebenarnya gini, sasarannya kan supaya mereka tuh hidup tuh ada guidance firman. Wow. Prinsip dan nilai-nilai. Firman, nilai-nilai. Oke. Nah, prinsipnya mereka tahu, nilai-nilai tahu. Jadi dia mau bersikap, mau ngambil keputusan itu udah ngerti. Nah, itu targetnya. Tapi dalam prakteknya gimana kita nanaminnya? Bukan kita kasih khotbah, bukan kasih oh kamu harus begini, enggak sih. Yang paling pertama mah kasih contoh aja. Teladan ya. Kasih contoh dulu gitu. Jadi itu dulu. Nah itu tuh mungkin kita juga belajar kan, jadi orang tua kan semua juga belajar lah. Ini tuh nggak ada yang ngajarin kita harus begini, nggak ada, kita trial and error. Pertama kasih teladan, misalnya gini, paling sederhana adalah bagaimana kita bicara soal kasih, ya kasih teladan buat mereka ketika mereka berbuat salah, respon kita apa. Nah itu yang buat kita juga ternyata bukan hanya kita memuridkan, ya kita juga sama-sama belajar kan. Belum lama ini ada kejadian kan? Ada kejadian. Apa tuh? Boleh sharing. Biasa kan udah punya SIM,
Ya, Joel ini Joel. udah punya SIM Anak 17 cowok ya. tahun, wah bikin SIM. Ya. Udah naik mobil kan. Udah, kemarin tuh udah Hari dibilangin Sabtu ya. hari Sabtu tuh, udah nggak usah pergi. Udah diantar aja kita, dia ada perlu katanya mau ngambil sesuatu. Udah kita antar, oh nggak usah, nanti saya sendiri aja. Malam-malam lah pergi. Jebret, ditabrak. Waduh itu saya udah, udah. Joelnya yang ditabrak sama orang. Enggak, mobilnya. Oh, oke. Iya mobilnya. Karena kan mobilnya masih mobil Serempet, baru gitu. lagi kan, Gitu diserempet kan. dulu. Aduh, itu. Nah itu respon-respon anak juga udah telepon ke mamanya, udah takut. Udah takut. Aduh gimana ya, Papa, aduh saya nggak berani menghadapi Papa gitu. Saya juga takut karena Pak Koko kan kalau udah memang lakukan salah dia bisa keras gitu kan. Ya tapi saya melihat ya bersyukur ya itu belajar kasih. Nah, begitu pulang, ya saya juga masih manusia lah. Saya nggak kayak malaikat yang wah. Saya juga lihat dulu mobilnya. Oh, langsung saya bilang udahlah nggak apa-apa. Udah. Wah si Joel juga rada kaget kan loh. Responnya gitu terus. Yang lebih kaget lagi dia kan mau pergi. Kan harusnya kan gini. Udahlah pengennya begini. Saya hukum lah. Udah kamu nggak usah pergi naik angkot naik apa gitu nggak usah. Kan masih ada mobil lagi satu. Tapi ketika dia ini sok pakai aja udah mobil. Nah hal-hal yang seperti itu kan simple. Tapi buat anak tuh ternyata oh iya ya kalau saya ngaku salah terus memang diterima gitu. Kalau udah ngaku salah terus dihukum, dicecer, wah itu kan itu sebuah keteladanan yang dia akan nerap tuh. Oh jadi orang tua tuh gitu. Ternyata kalau salah tuh bukan malah dikasih pengampunan, malah dihukum. Nah itu kan nilai-nilai yang sebenarnya yang sedang ditanamin itu nggak usah kita khotbahin. Kamu harus mengasihi, mengampuni. Kasih tahu aja gitu, udah langsung nerap. Simulasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kan seperti, makanya memang ada beberapa hal juga yang saya dengar juga gitu ya, katanya memang buat anak-anak itu kasih ruang salah katanya. Istilahnya artinya bukan berarti anak-anak harus sengaja berubah salah, enggak. Seperti tadi kejadian Kodudung kan ketika anaknya mungkin ya namanya nggak fokus atau apa kan bisa ada yang namanya kejadian tuh pasti ada gitu. Tapi ya inilah akhirnya Kodudung tidak langsung istilahnya memang strict gitu ya. Tapi ya menasehati ya, anaknya juga meminta maaf berarti kan memberikan pelajaran gitu dalam artian ya itu yang di akhirnya diajarkan ke anak-anak gitu ya. Ya, dia juga harus belajar tanggung jawab ya. Jadi tanggung dia jawab, yang betul. Bayar asuransi itunya ya. Dia yang ngomong sih, ya udah Pak nanti saya yang bayar asuransinya yang biaya dari kitanya kan ada kan on risk-nya. Ya udah saya bilang dia harus belajar juga. Tapi itu bukan saya yang minta, bukan kamu bayar ya nanti enggak. Dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Saya potong dari uang jajan. Ya, saya juga harus merelakan ngomong iya. Sebenarnya, aduh. Kasihan. Gitu ya. Segan. Gitu. Tapi saya belajar. Dia harus belajar juga gitu dari sisi itu berarti kan tanggung jawab. Berarti kan enggak. Udah biarin aja, antepin aja. Biar itu papa. Dia juga belajar ada. Saya mau tanggung jawab gitu. Jadi saya juga silakan aja udah. Dan yang mungkin yang saya juga belajar yang saya susah itu apa? Ketika dia sudah nabrak gitu, terus saya kasih kesempatan ini pakai buat kamu mobil lagi. Itu bukan saya yang biasa. Harusnya saya tuh rasain loh. Iya, betul. Kamu seminggu nggak usah kemana-mana, udah diem aja terserah mau naik apa kayak. Itu kan pengennya saya ngomong gitu. Betul. Kan pengennya ngajar, mungkin juga karena saya dididik begitu. Nah itu kan pentingnya. Gimana kita mau muridin ke anak-anak kita kalau kita sendiri belum beres gitu dengan emosi-emosi. Ya itu aja prakteknya gitulah. Pemuridan mah nggak usah susah-susah, simpel-simpel. Ya. Praktek keseharian dengan anak-anak. Lebih banyak gitulah. Daripada saya udah ngumpulin buku-buku gitu, kayak nggak masuk gitu. Saya udah coba bahasa Yunani Ibrani kali ya. Nah, jadi pemuridan kita hanya ngobrol akhirnya. Ngobrol mereka mungkin terbuka. Ya dari Cici ya, dari seorang mama nih. Apa kira-kira sasaran Cici di keluarga dalam memuridkan anak-anak ya, Joel sama Alma? Sasaran saya sih gini, kita menjadi teladan dan saya kerinduannya mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Itu sih sasaran gitu kan.
itu intinya, karena itu dasarnya yang kuat kan sebenarnya. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi, jangan dengar kata orang, tapi mereka tidak mengalami. Dan itu yang kami tanamkan. Dan saya ingat ya memang di Ulangan 6 ayat 7 itu ya, harus kita mengajarnya berulang-ulangan ayat 6, 7 ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi kita komunikasi, kita bangun, kita di dalam perjalanan, kita di rumah gitu, diingetin lagi gitu. Memang bosen sih, tapi kita ingetin lagi untuk mereka, yuk gimana kamu sama Tuhannya gitu kan, yuk kamu bertumbuh, kita nanam nilai itu sih. Nggak menghakimi seperti gimana, kita belajar nggak menghakimi mereka gitu. Tapi masukin dalam keseharian mereka, dalam sekolah mereka, dalam mereka punya salah, mereka bisa terbuka dengan mereka kesedihan mereka. Ya, kayak kemarin Joel cerita hampir sejam ya ngobrol di kamar sampai malam gitu. Bisa cerita, datang ke kamar, dia cerita kegundahannya dia. Hanya kita ngobrol di situ. Dari situlah kita masukin, kamu kalau emang kamu punya teman cewek ya kamu harus jaga. Kamu harus tahu batasannya. Itu kayak begitu yang kami lakukan sih. Enggak seperti teori kayak gimana, enggak lah. Karena kami bukan bukan orang yang berpendidikan tinggi dalam parenting, enggak lah. Jadi intinya sih mungkin yang saya tangkap sasaran utama dalam memuridkan keluarga ya, khususnya anak-anak itu bagaimana mereka bisa mengalami Tuhan ya secara pribadi, dan kita orang tua bertanggung jawab, entah secara mungkin ada momen-momen kita menyampaikan langsung, kamu harus begini, atau lewat kejadian tadi ya, kejadian yang ya memang itu ya istilahnya memang media yang nyata, yang konkret, yang terjadi antara orang tua dengan anak-anak gitu, yang terjadi sehari-hari, dan itu membuat akhirnya mereka belajar gitu. Dan tadi Cihana menambahkan bagaimana ya anak-anak juga hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita terus ingatkan, tadi kan Ulangan juga udah nyampein setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Jadi mungkin ya tidak ada formula khusus seperti itu ya, formula khusus yang istilahnya balik lagi ya, nggak ada kelasnya, nggak ada jamnya segala macam. Pokoknya kita manfaatkan momen-momen bersama dengan anak. Ya paling nanti disebutnya mama cerewet, mama kepo. Oke, lebih lanjut nih kok, ada momen-momen lain nggak yang Koko dan Cici lakukan dalam memuridkan anak-anak gitu ya, lepas dari yang ya memang setiap hari gitu, atau ada waktu-waktu khusus lagi, atau ada hal yang memang udah Koko bangun dari tahun ke tahun gitu dengan anak-anak? Ya, yang saya mulai itu dulu, karena saya juga nggak tahu cara mulainya. Pertama saya mulai dengan mendoakan mereka aja. Mendoakannya gimana? Waktu antar anak-anak sekolah. Jadi dari SD sampai SMA, itu mungkin berapa tahun ya? Hampir 12 tahun lah. Itu tuh pasti di mobil tuh apalagi usia anak kan ada yang mungkin di sini juga ada anaknya yang 5, itu harus gimana sih? Belum ada kelas parenting. Saya tuh jujur nggak ngerti soal parenting, karena dulu waktu pernah menikah, punya anak, itu nggak ada yang ngajarin. Kita trial and error, akhirnya udahlah doa aja. Dan saya percaya doa itu ternyata juga itu membuka jalan buat masa depan mereka. Dan saya ngelihat buah-buah doa itu ternyata nggak sia-sialah. Apa yang saya doakan, pertama memberkati hidup mereka, supaya mereka takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, dan doakan masa depannya, pekerjaannya. Saya waktu anak-anak masih SD gitu, saya doain berkati pekerjaan kamu di depan, saya doain pasangan hidup kamu. Terus itu sampai ke SMA. Malah yang bodor, itu Joel itu waktu lagi kecil, kalau didoain biasa ditumpang tangan, kalau lagi kagok nggak tumpangan, dia tarik tangan saya, suruh tumpangin tangan gitu. Jadi ya ternyata itu tuh anak itu buat anak tuh udah membekas gitu. Doa berarti kan kita tuh menjadi imam, mendoakan mereka, hidup mereka. Mereka tuh seneng, bahkan kalau lagi nggak setiap hari juga, kadang-kadang kalau lagi bete gitu kan, susah untuk doa ya, apalagi abis ribut. Tapi anak-anak, doain, ya udah doain. Itu suka dukanya gitu. Jadi nggak selalu, waduh mulus, enak, lancar, nggak juga. Nah, kalau kan orang selalu ngomong bangun family altar. Keluarga. Jujur, kalau saya agak susah. Dalam arti gini,
untuk rutin seminggu sekali, jujur saya harus terbuka. Enggak bisa. Karena waktu tuh, aduh, ini saya bisa anaknya, aduh, apalagi gini. Tapi ada momen untuk doa ada. Nah, waktu doa itu, sebelum doa, pakai untuk ngobrol terbuka. Itu aja. Jadi ngobrol itu bisa sejam. Wah, bisa. Akhirnya enak gitu. Tadinya kan biasa gaya Pantai Costa, nyanyi dulu. Wah, nggak masuk. Jadi udahlah, mending ngobrol. Mungkin gini, kalau natural ya. kalau kita metodekan nyanyi gitu, nggak semua orang bisa nyanyi. Orang tua nggak ada yang nggak mungkin nggak ada bisa gitar. Nyanyinya juga lagunya beda. Kita main lagu apa, lagu Insir Niko, ya anak-anak udah Planet Shakers ya. Udah apa Battle Worship, apa kita nggak ngerti. Ya udahlah, ngobrol dari hati ke hati itu dari situ. Terus ambil momen-momen tertentu, ulang tahun. Terus apa lagi ya? Kita sediain waktu, sekarang Koko mulai belajar gini, setahun bisa 2 kali kita udah space waktu untuk pergi bareng mereka main. Ini memang udah rutin ya. Iya. Berarti ini ada momen juga khusus. itu salah satunya. Itu salah satunya. Di jalan itu, wah pakai untuk ngobrol, untuk nanya, untuk dari hati ke hati lah. Ya besok juga udah ada agenda yang kita mau ngobrolin di jalan, kita pasti ngobrol lah. Jadi pertama sih memang harus natural kok ya berarti ya, waktunya betul. Dalam keseharian, tapi Koko Cici juga memang mengatur ada waktu khusus ya di dalam membangun komunikasi dengan anak, ngobrol gitu. Tadi setahun 2 kali ya. Jadi bukan sekedar cuman ya holiday, refreshing gitu, tapi benar-benar dipakai untuk quality time dengan anak gitu. Nah, mungkin pernah ada nggak pengalaman nih kok sama Cici gitu ya, anak-anak memang ada masa di mana memang benar-benar nggak mau cerita sama sekali nih tentang kehidupannya, atau gimana kondisi sekarang gitu. Setelah tadi kan 7 tahun berat gitu, berarti ada sisa sekitar 10 tahun gitu, dan sekarang perubahannya seperti apa dengan anak-anak kok? Justru yang saya rasain, anak-anak kita tuh terbuka sama kita. Awalnya nggak, Alma sebenarnya nggak? Awalnya Alma ya. Nah itu gimana akhirnya bisa terbuka gitu, supaya ini mungkin bisa jadi masukan buat saudara-saudara. Jadi ya itu resepnya itu bukan resep jurus 1, 2, 3, ini tuh harus ditabur. Jadi nggak bisa, pakai gini, harus gini. Belum tentu terbuka. Jadi harus ditabur tiap hari, beri kasih, penerimaan. Kitanya jadi contoh, kitanya juga kalau kita mau anak terbuka, ya kita harus terbuka dulu dong. Masa suruh anak terbuka, kitanya nggak pernah terbuka. Nah, dari situ kan anak lihat, oh iya ya, terbuka itu suatu hal yang sudah jadi biasa gitu. Kalau kita ngobrol, makanya yang paling penting buat saya itu makan bersama sebenarnya. Ya, itu yang saya dapetin juga waktu saya di keluarga itu selalu makan bersama. Sekarang kan kadang-kadang karena kesibukannya jarang, keluarga itu makan bersama tuh jarang. Duluan Pak, duluan. Saya bilang enggak, tunggu barengan. Nah, ya meskipun di makan bersama juga belum tentu, ngobrol juga belum tentu. Tapi kebersamaan itu yang terus harus dibangun terus. Nah, itu baru nanti pada saatnya anak tuh bisa terbuka. Mungkin kalau Alma, kita yang tadi saya bilang pemberesan yang Koko bilang ya. Di akhirnya Alma terbuka, kenapa dia tidak bisa cerita sama kita? Karena lihat kita ribut terus. Ya, waktu dulu. Terus dia luka karena dia pernah dipukul sama kita gitu kan. Jadi dia nggak mau jadi orang yang nggak bisa jadi diri dia sendiri. Dia melakukan kesalahan, kita marah, nggak ada pujian buat dia. Jadi dia nggak mau, akhirnya menjadi orang yang diem. Ya. Tapi setelah kita lakukan pemberesan, Alma jadi orang yang terbuka. Dia cerita dengan apa adanya, yang dia sama teman-temannya gitu kan. Dia cerita akhirnya. Jadi by proses juga, tapi prinsipnya adalah terus tabur aja, terus bangun aja kan. Nggak ada jurus yang pastinya. Nggak ada 1, 2, 3 harus gini-gini, nggak lah. Tapi itu yang penting juga keteladanan sebenarnya ya. Iya. Mereka sebenarnya anak-anak sekarang tuh bukan anak-anak yang senang diomongin. Mereka akan masuk kiri, keluar kanan gitu kan. Tapi mereka melihat, mengamati. Bener nggak papa mamanya lakuinnya? Bener nggak sesuai dengan kata-katanya? Katanya ngomongin firman. Kelihatannya kayak nggak perhatian, tapi sebenarnya memperhatikan apa yang kita kerjakan, apa yang kita omongkan, apa yang kita putuskan, itu tuh anak ngelihat. Nah, sebenarnya pemudian tuh bicara itu gitu. Jadi jangan terlalu terlalu membuat pemudian tuh, aduh kayak di awang-awang yang
kayaknya sulit gitu untuk seorang ayah, seorang ibu untuk memuridkan anaknya. Sebenarnya dengan begitu nilai-nilai firman itu tertanam sebenarnya. Apalagi seperti kayak membuat ibadah gitu. Kan tadi ada lagunya. Kayaknya ini banget ya. Sekali-kali boleh lah, Ya. bukan berarti nggak boleh. Oke. Cuma maksud saya nggak setiap keluarga bisa loh kayak gitu. Oke. Kasihan kan kalau kita tekanin harus family altar, bikin mesbah keluarga. Ya. Kasihan loh orang yang nyanyi fales, nyanyi anak juga bosen. Oke. Gitu. Oke, ini seru banget nih Coach Iya. Cici ya. Luar biasa nih, pengalaman luar biasa. Tentunya saudara-saudara silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, ini Ya, mumpung boleh. Kodudung Cihana ada di tempat ini ya, karena besok akan mereka ada quality time. Jadi silakan tanya sebanyak mungkin, tanya apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara sekalian. Dan ini ada beberapa pertanyaan nih Kodudung Cihana ya yang mau ditanyakan gitu ya. Ini mungkin bisa dijawab nanti sama Cihana dulu ya. Ya. Bagaimana mengatasi perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam mendidik anak? Misal, menurut Kodudung, anak-anak harus pulang jam 9 malam paling ini. Cihana mah bebas saja, subuh juga nggak apa-apa. Kan itu beda. Nah, contohnya mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana sih mengatasi perbedaan atau apa yang biasanya dilakukan Cihana dengan Kodudung? Istilahnya mah kesepakatan seperti apa jika ada perbedaan dalam mendidik atau memuridkan anak-anak. Silakan dari Cihana. Silakan Ibu Ani. Ya. Perbedaan pasti ada. Cuman apalagi kan Kokoh, saya ingat lagi tuh Alma lagi deket sama seseorang pria. Waduh itu, halo sampai ketatnya sampai gimana gitu kan. Saya ngerti lah itu anak perempuan. Cuma saya ngomong sama Kokoh, kita ngobrol sih ini dengan perbedaan. Kokoh punya prinsip, saya punya prinsip. Saya bilang ke Kokoh, anak sekarang bukan anak yang senang dikekang. Kita harus main tarik ulur. Ada saat kayak main layangan. Ada saatnya kita tarik, ada saatnya kita ulur. Daripada kita kekang, anak kita kekang, nanti dia sembunyi-sembunyi, kita yang repot. Betul. Mendingan udah kita oke, tapi kita kasih batasan gitu kan. Kita batasan, kalau kamu boleh pergi tapi batasnya segini. Kamu kalau punya teman oke, tapi kamu batasannya tahu sampai di mana. Kamu sudah tahu firman. Itu. Jadi perbedaan-perbedaan ini bisa kita samakan ya, kesepakatan dan kita ini belajar oke. Tapi emang keputusan ada di Kokoh sebenarnya. Saya ngasih pendapat, kita Kokoh punya pendapat, tapi tetap keputusan ada di Kokoh sebenarnya. Itu sih, tetap harus diobrolin, dikomunikasiin perbedaan pendapat itu. Nggak bisa masing-masing. Banyak orang gini, nanti saya datang ke mama aja, sama papa mah nggak boleh. Nanti minta ke papa aja, mama nggak boleh. Ya itu sama aja kita nggak sepakat sebenarnya kan ya. Jadi anak kan bisa, nanti kalau kalau mama papa nggak boleh, nanti saya akan datang ke mama. Nah, nanti kalau mama papa nggak boleh minta ke emak. Nah itu kan banyak anak yang sekarang seperti itu. Tapi kita sepakat gitu. Kalau emang nggak boleh, saya belajar kata papa nggak boleh. Saya sebenarnya gini, aduh kasihan juga ya. Tapi saya ngomong sama Alma Joel, kamu tanya ke papa dulu, boleh apa enggak? Ya, kalau mama boleh, tapi kamu harus tanya ke papa dulu, gimana pendapat papa? Kalau pendapat papa boleh, jalanin. Kalau enggak. Itu sih. Ya. Dari kau sendiri gimana kok? Ya, seperti itu. Banyak perbedaan awalnya ya. Kata saya enggak, sama mamanya boleh. Aduh, itu sampai saya, ya itu tuh memang kendala ya. Tapi makin ke sini kita makin belajar untuk sepakat. Ya, kita juga kan namanya belajar kan nggak selalu benar. Try error ya. Try and error. Ya. Akhirnya kita ngerti ya, ada hal-hal yang oke lah gitu, nggak terlalu gimana. Tapi kalau untuk hal yang prinsip kita ngomong enggak gitu. Tapi ya bersyukurnya untuk hal yang prinsip anak-anak sudah ngerti sih, nggak usah diomongin. Ya kayak misalnya Alma gitu ya. Untuk tadi kan punya teman yang dekat cowok, tapi untuk menjalin serius itu memang dia tahu dia masih belum cukup umur dan dia enggak sih Pak itu mah. Ya itu hal-hal itu yang udahlah bikin saya tuh aman juga ya. Mereka tuh udah tahu batasan gitu. Dan nggak perlu kita harus omongin gitu, nggak harus kita larang pakai aturan-aturan. Ya bersyukurnya disitulah. Kayak kemarin malam juga si Joel juga sama. Saya kasih tahu kalau kamu sekarang jalin hubungan, kamu masih SMA. Emang mau sampai menikah mau berapa tahun? So kamu pikirin. Itu tapi aja. Ya diskusi ya, jadi bukan langsung nggak boleh teh strict gitu, tapi kamu pikirin, saya bilang. Ya, okay. Saya nggak ngomong suruh putus, maksudnya kalau kamu serius kan doain terus, jadi supaya memang bisa sampai ke pernikahan. Jadi dia juga kan mikir kan, iya ya,
Ya, jadi kemarin ya banyak ngobrol itulah tentang hal itu. Ya, itu yang bersyukur saya. Jadi akhirnya saya ngerti, oh ya, pemuridan tuh kayaknya keseharian aja. Dulu yang saya pikir konsepnya pemuridan tuh harus materi, harus doa, harus ada pertemuan. Dan saya juga di komunitas kami ada, saya tuh udah mau pengen membuat modul pemuridan orang tua buat anak. Ada modulnya apa aja. Wah, kayaknya gagal Skip total jadinya itu. ya. Tapi memang gini, ada Nah. hal-hal yang harus kita tanamkan. Misalnya tadi kasih, itu harus ditanamkan. Bagaimana belajar kasih itu dari praktek, bukan dari teori. Yang kedua, banyak hal-hal nilai-nilai firman Tuhan itu harus ditanamkan. Yang ketiga tentang keuangan, itu harus ditanamkan. Benar-benar. Kalau enggak, bablas no anak. Soal uang, mungkin bisa jadi ngejar uang, mungkin bisa jadi ngaco dengan uang. Jadi saya tanamkan mulai dari ketika anak itu sudah dikasih uang jajan. Saya bilang, kamu bikin laporan keuangan. Nanti papa lihat. Dikasih sama saya bukunya. Dulu kan belum ada HP. Kasih buku, notes. Dia tulis, ya nulisnya kayak ngaco-ngaco diajarin. Terus udah pakai HP, malah dia punya program ngambil dari mana, malah ngajarin saya, nih Pak ngambil program. Lebih simpel ya. Saya bilang, enggak lah, saya Yeah. masih manual, catatnya juga. Oke. Dan sekarang keuangan ya bersyukur, anak-anak saya pikir sudah ngelihat lah buah-buahnya, dia bisa memberi dengan keuangannya, meskipun dikasih jajan nggak gede lah, tapi dia bisa atur ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan bahkan bisa support. Ya saya kaget, Pak saya ikut support untuk pelayanan Elijah Movement tiap bulan sekian. Wih, itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada. Yesus ya ini. Iya. Jadi salah satu yang harus ditanamin soal keuangan. Oke. Berarti ada hal prinsip memang udah Koko dan Cici juga sepakat untuk sampaikan ya. Ini yang utama tadi tentang kasih, firman Tuhan, baca Alkitab, menghidupi firman, bahkan sampai ke bagian keuangan. Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan ya buat saudara-saudara juga, bisa diambil ya. Bagaimana yang paling penting adalah firman Tuhan, bagaimana kasih tidak hanya disampaikan tapi dipraktekkan gitu. Oke, kita lanjut dulu nih, ada pertanyaan juga. Tadi kan kita bahas tentang memukul anak nih. Ini ada pertanyaan soalnya. Bolehkah memukul anak jika yang dilakukan sudah di luar batas? Nah, dari Kode Dudung, mungkin ada pengalaman juga ya, pukul anak. Nah, ini pertanyaan dari di rumah, bolehkah memukul anak jika yang dilakukan di luar batas? Silakan. Ini sebenarnya yang jawabnya harusnya Teddy besok nih. Ini dia pakarnya, tapi gini lah. Spoiler nih, saudara-saudara buat besok nih. Kalau saya gini, saya kan tidak pernah ikut pemuridan kayak gini. Yang Teddy bawa itu bagus sekali. GKGW itu bagus. Tapi dulu saya malah salah. Saya sering pukul anak. Karena sebenarnya intinya gini, kenapa kita sering pukul anak? Karena kitanya nafsu. Itu sebenarnya. Bukan karena mau menegakkan firman. Karena di firman juga ada harus pakai rotan. Karena kitanya nafsu. Cuma mukul anak itu usia berapa? Kalau udah remaja mah udah nggak boleh. Kalau menurut saya nggak bisa lah. Udah mulai remaja gitu. Jadi kalau anak bisa Pak, kok atau gimana? Nah itu batasan-batasannya Teddy yang lebih tahu. Jadi mungkin besok saya mau tanya. Saya tidak mengambil jatahnya Teddy. Cuman memang gini, kan di firman Tuhan diajarkan juga kita boleh pakai tongkat, ajarkan anak pakai tongkat. Dan kita memang gini, kenapa harus pakai alat? Karena kalau pakai tangan kita bisa kebelablasan. Nah, itu teori juga. Ya, pakai tongkat juga saya nafsu. Sampai berdarah. Kalau tangkap itu gini, dan dipukulnya memang yang ada yang banyak lemak, makanya harusnya di pantat. Itu di pantat sampai gitu. Bukan tongkat sih, sapu lidi. Bayangin sapu lidi satu, sampai darahan, sampai berdarahan. Karena nafsu sebenarnya. Atau ada alternatif lain nggak kok? Kalau misalnya dikira anak kita udah keluar batas dari Koko sendiri, apa yang dilakukan biasanya kok? Kalau anak udah bahasa Jermannya ngalunjak gitu istilahnya gitu. Udah melunjak. Itu kenapa saya pukul itu karena dia berbohong. Itu yang buat saya marah sekali. Dia berbohong, dia bilang dia sudah belajar, sudah mau ujian kan, belajar, ternyata belum belajar. Saya bilang, aduh ini berani ngebohong, itu kelas 5 atau 4 SD lah. Wah itu, buat saya kan ngebohong itu sesuatu hal yang prinsip buat saya nggak boleh ngebohong. Tapi kan karena nafsu, pukul ya salah sebenarnya mah. Maksudnya benar, salah caranya. Saya nggak ngerti lah, kalau untuk itu saya babak belur lah, kalau untuk mendidik anak,
di usia yang seperti itu saya jujur saya udah kelewat juga lah. Sekarang mau ikut pemuridan juga prakteknya udah sulit, anaknya udah gede-gede. Jadi saya belajar ya memperbaiki itu dari masa remaja ke sini lah. Itu masa-masa yang saya banyak belajar. Dan untuk remaja emang nggak bisa lah. Mau sefatal apapun nggak bisa. Nah, saya pernah si Joel usia kelas berapa SD? 5. 5. Nonton film porno. Itu di PC di rumah, di komputer di rumah. Awalnya gini, saya buka komputer di rumah. Ini ada link apa? Ini dibuka link. Waduh, itu film porno. Linknya nggak bukan tulisan porno sih ya. Bukan, tapi ternyata dicek. Link mengarah ke sana gitu ya. Nggak ada Oh, link, nggak ada mengarah ke sana. Enggak, judulnya juga bahasa Indonesia apa gitu tentang bandara atau apa. Dibuka tuh, waduh foto-foto. Wah itu malam-malam saya langsung naik darah itu. Siapa ini yang buka? Panggil, udah tidur itu, udah pada tidur karena jam 11. Jam 11 malam. Keluar. Ini siapa yang buka? Ya Alma tuh bilang, ini Joel. Waduh itu udah. Joel tuh kelas 5 SD kalau nggak salah. Itu marah, saya mau pukul, tiba-tiba Tuhan redam gitu. Saya tiba-tiba peluk. Si Joel nangis langsung. Saya peluk aja. Dia juga nangis. Ya dia juga tahu salah. Nah dari situ saya ternyata iya. Enggak, kayaknya kalau kan buat saya fatal. Betul. Lah. Buat Ko Dudung fatal ya. Fatal itu, waduh. Tapi sejak itu dia tidak pernah lagi terjatuh di pornografi. Saya berkali-kali tanya, Joel, gimana? Enggak, Pak. Udah enggak. Ya mungkin istilahnya nggak ada harus dan tidak mungkin ya. Iya. Makanya kan firman Tuhan bilang kasih menutupi segala sesuatu. Tidak Iya. berarti anak kalau udah ngelunjak gitu ya, udah di luar batas kita nggak disiplin mereka Iya. gitu. Mungkin ya, tapi lebih lanjutnya besok ya kita akan dengerin dari ya, versi itu sesi podcast parenting. kurang ahli kalau Oke. itu. Nah ini ke Cihana nih. Tadi kan Cihana juga udah membimbing anak-anak untuk membaca Alkitab, menjawab firman Tuhan setiap hari. Nah Ci, bisa nggak caranya gimana biar anak tertarik sama firman? Sehingga anak tuh bisa antusias baca firman dan pembahasan tentang firman. Dari ya anak punya antusias untuk membaca firman, menikmati, merenungkan di tengah-tengah. Mungkin saya juga melihat yang memperhatikan anak sekarang versusnya tuh kan games di handphone di mana-mana gitu ya. Mungkin gimana sih tips dari Cihana nih supaya melatih anak-anak atau memberi teladan ke anak-anak sehingga anak-anak bisa benar-benar antusias membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ya, harus dimulai dari kitanya sendiri. Gitu kan. Bener nggak mamanya baca firman gitu kan. Drakor ya. Drakor abis gitu. Novel, sekarang saya diomelin terus baca novel gitu kan. Bener nggak gitu kan. Itu yang teladan dari kita. Cuman kalau misalnya anak-anaknya masih kecil, ya saya ingat Joel Ahmad tuh kalau mau tidur itu saya beli buku Alkitab bergambar itu. Saya ceritain dia kalau mau tidur, saya ceritain tentang Musa, tentang hal yang ya Abraham, ada bukunya Alkitab perjalanannya. Sampai ya kan udah remaja, udah SD itu udah nggak mungkin pakai Alkitab itu lagi kan gitu kan sebenarnya. Tapi dari situ saya mulailah tuh saya mengajak mereka, yuk kamu kalau mau deket sama Tuhan baca yuk, mulai dari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Itu dia ngajak sih, saya ngajak. Walaupun mah apalagi ya anak-anak sekarang kan perjanjian lama tuh, aduh perjanjian lama kan, waduh ya. Itu kan keluaran, kita tahu buat kita yang besar, aduh asa bosen gitu kan ya, apalagi buat anak-anak ya. Tapi saya belajar, ya emang ini kamu tidak mengerti, saya ngomong gini, pasti kamu tidak mengerti, tapi kamu coba, kamu belajar untuk kamu baca. Lama-lama tapi Tuhan kasih hikmat buat kamu banyak mengerti itu. Jadi sampai sekarang akhirnya karena saya akhirnya nggak cerewet lagi gitu kan. Saya juga tuh udah baca belum gitu kan. Mereka jadinya risih gitu kan. Tadi saya bilang kasih kepercayaan buat mereka sih. Gitu. Itu kan tanggung jawab mereka nih. Mama dan papa nggak tahu kamu baca firman pas doa. Tapi kan Tuhan tahu kan. Gitu. Tapi kan semuanya apa yang kamu tabur sekarang kan nanti kamu nuainya nanti gitu. Kamu nanti akan merasakan kenapa papa mama cerewet tuh kamu baca firman. Karena itu kan standar kamu, itu yang kamu harus punya pegangan kamu buat nanti ke depan. Karena ke depan nanti kita nggak tahu situasi semakin
pergaulan semakin bebas, medsos yang semakin bebas segala macam, kamu harus tahu batasan-batasannya. Itu sih. Jadi dimulai dengan tetap kembali lagi kita yang Ya, memulai ya. ya, Boro-boro anak-anak yang ngikutin, kalau kitanya juga nggak mulai membaca Alkitab dan kemudian ya menyampaikan ke anak-anak, ngingetin lagi, tapi tanpa memang istilahnya ditanya melulu, apalagi kan ini anak-anak Koko sama Cici udah teens sama youth ya, jadi tetap berikan kepercayaan, berikan tanggung jawab supaya mereka juga bisa benar-benar secara tanggung jawab mereka melakukan hal itu gitu ya. Oke, berikutnya nih ada pertanyaan juga nih dari buat Ko Dudung mungkin ya. Bagaimana mendidik anak sematawayang nih kok, anak tunggal ya, supaya mereka nggak terlalu manja, bisa tegas, nggak mengekang, tapi dekat sama anak gitu. Kira-kira gimana? Ya, Kalau kalau pengalaman anak mungkin, sematawayang, saya kan nggak punya anak sematawayang, tapi Oke. bisa merasakan lah. Apalagi itu misalnya anaknya perempuan, atau bahkan laki juga. Sebenarnya kuncinya dari orang tuanya dulu. Kadang-kadang kan anak sematawayang itu sangat, kita tuh nggak mau Protect, kehilangan, sangat diprotek. diprotek banget. Nah, itu dari orang tuanya dulu sebenarnya. mindset-nya harus dibangun dulu ya. Berarti seperti apa? Kalau nih, Kok? anak mah nanti kan ngikutin sebenarnya. Kalau kitanya protek, karena kan takut aja kalau ada apa-apa, aduh ini anak cuma satu. Jadi sedikit-dikit di treatment, wah disiapin. Nah lama-lama kan jadi tidak punya inisiatif. Jadi belajar silahkan aja. Mau kemana. Belajar kasih kepercayaan yang tadi dibilang. Jangan terlalu banyak dikontrol, apalagi di telepon. Ada di mana. Apalagi Setiap setengah jam sekali lagi ya. apalagi coba fotoin, kirimin Iya, fotonya. benar-benar. Wah, Video udah itu. call gitu. Video call, bener nggak? Sama siapa aja, atau bahkan nelpon ke temennya, bener nggak? Ya, lagi sama ini, wah itu kan buat anak kan jadi Tekanan gimana juga ya? ya. Nah itu biar belajar bisa mandiri. Jadi akhirnya yang sulit itu buat anak sematawayang kan biasanya yang ngambil keputusan, terus dia mandiri. Itu yang problem-problem yang terjadi, dan yang negatifnya kan jadi egois kan. Kalau yang negatifnya, arah negatifnya egois, pengen segala sesuatu dilayani. Nah itu sih sebenarnya masalah-masalahnya sebenarnya buat saya sih dari orang tuanya. Kasih kepercayaan, belajar dia tuh yang tadi belajar untuk salah, Memberi ruang salah ya. memberi ruang salah. Dari Cici mungkin ada tips Cici, buat anak tunggal. Anak tunggal, janganlah kita orang tua memanjakan dia. Itu sih. Ada waktunya untuk dia belajar mandiri, ada waktunya dia bersosialisasi. Ada waktunya dia mengambil keputusan. Jangan, karena kan anak tunggal kita takut sebagai orang tua, aduh nanti anak gua gimana ya, enggak. Tapi ada waktunya untuk anak bisa mengambil keputusan sendiri. Contoh sekolah misalnya. Ya, oke lah gini, misalnya anak TK, SD, SMP kita yang pilih. Benar enggak? Atau SMP oke, mereka mulai milih mau kemana gitu. Tapi mulai SMP atau SMA kita kasih kebebasan, mereka mau di mana. Gitu. Jangan sampai nanti setelah ternyata pas di sekolah di SMP atau SMA mereka bermasalah, mereka menyalahkan kita. Karena dikekang sama kita. Pokoknya mama pengen bener, orang tua pengen yang terbaik. Tapi kan kita juga ngomong, harus tahu apa menjadi keinginan anak kita. Gitu. Apalagi anak tunggal gitu kan. Pasti kan dia ingin bebas, dia bisa terbuka sama teman-temannya gitu kan. Ya kasih balik lagi kepercayaan deh. Oke, jadi jangan terlalu manja, tetapi juga jangan terlalu overprotect ya. Iya. Jadi memang harus tahu porsi juga ya sebagai orang Ya, tua. bukan Jadi hanya buat anak tunggal, sebenarnya anak semua yang ya. orang tua yang punya dua juga pasti ada yang begitu juga. Karena kan saya lihat biasanya sih kalau yang anak tunggal itu kan biasanya cenderungnya terlalu dimanja. Iya. Ya, itu kan kecenderungannya gitu. Tapi balik lagi memang nggak bisa terlalu dimanja, atau ya jangan juga terlalu overprotect gitu ya, supaya anak-anak juga punya tanggung jawab itu yang akan terbangun di dalam kehidupannya gitu. Oke. Ini seru banget nih. Oke, dari Koko sama Cici ya, tadi kan dengan berbagai keresahan ya dengan situasi hari ini tentang keluarga nih. Kira-kira dari Ko Dudung nih, apa yang mau disampaikan buat keluarga-keluarga hari ini, atau apa yang penting disampaikan dalam mereka memuridkan anak-anak di rumah ataupun memuridkan pasangan gitu, di tengah-tengah zaman sekarang ini nih yang udah digital, udah pandemi dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, tipsnya sebenarnya sederhana aja. Mulai dari diri kita, orang tua. Pertama, seorang ayah dia juga harus terus bertumbuh, terbuka, apa adanya, dia harus berproses serupa Kristus. Pertumbuhan
seorang ayah itu kan menentukan nantinya kondisi keluarganya kan. Kalau ayahnya juga tidak mengalami Tuhan, tidak tahu kebenaran firman, itu membuat anak tuh jadi yang tadi banyak di tengah-tengah masalah sekarang, dunia yang sekarang kayak luar biasa kayak gini, gimana memproteknya? Nggak bisa, memprotek itu harus dari dalam. Nggak bisa nanti serahin aja ke gereja, serahin ke sekolah. Mereka terbatas, mereka juga bisa membimbing anak-anak kita, tapi keterbatasannya kan yang kita yang setiap hari ada di rumah, itu yang jauh lebih berperan. Jadi pertama dari ayahnya. Itu yang jauh Sebagai imam ya. sebagai imam itu, jadi pentingnya dari situ dulu sebagai sumbernya. Baru nanti kita bisa mengalirkan itu buat istri, buat anak. Yang kedua, yang penting lagi hubungan suami istri. Kadang-kadang ini masalah-masalah di pernikahan itu kan, masalah di suami istri, nanti imbasnya ke anak. Jadi gimana caranya kita mau membangun anak yang kuat, anak yang luar biasa. Suami istri aja ribut, nggak bisa sepakat. Paling gampang adalah dilihat itu suami istri itu dari masalah keuangan aja. Banyak suami istri yang keuangannya masing-masing, nggak peduli satu sama lain. Nah, gimana anaknya gitu? Nanti anaknya ngelihat, waduh ini orang tua seperti ini nggak ada keterbukaan. Nah, jadi buat saya fokusnya dari situ aja dulu, dari suami, kemudian dari pernikahan, baru nanti anak itu mengikuti gitu. Oke, jadi dimulai dari kepala keluarga ya. Iya. Kepala keluarga dan kemudian hubungan dengan pasangan harus diperbaiki atau terus dibaharui, direkonsiliasi, baru ke anak-anak gitu kayak. Nah, khusus buat para suami mungkin kok ada pesan khusus nggak untuk para ayah di masa sekarang? Mungkin ya dengan sekarang kan udah kompleks banget ya semua tantangannya, kira-kira yang mau disampaikan dari Ko Dudung buat para problem ayah itu banyak ayah-ayah yang tidak punya hati ayah. Itu problemnya, dan itu yang saya rasakan. Saya ngomong ini karena saya merasakan itu. Saya itu meskipun saya tahu kebenaran tentang hati Bapa, itu kan dari waktu 93, saya ingat 93, 94 itu Pak Edi Leo waktu itu bicara soal hati Bapa. Saya tahu kebenaran itu, dan saya juga, iya ya, saya harus ngampunin Papa. Tapi itu tuh nggak breakthrough di saya tuh. Sampai breakthrough-nya kapan? Itu sampai 2011, 2012. Itu baru breakthrough hubungan saya dengan Papa saya. Dan itu yang membuat kenapa yang saya cerita di awal-awal pernikahan dan anak-anak yang masih usia 5 tahun gitu, saya tuh kehilangan momen tuh karena saya nggak punya hati Bapa. Jadi saya tuh kayak nggak ada ikatan emosional sama anak. Karena saya dengan Papa saya seperti itu. Belum beres ya. Iya, dan makanya 2012 tuh anak saya udah mau usia remaja, udah mau pra remaja. Jadi saya kehilangan momen yang terbaik sebenarnya. Jadi pesan saya buat ayah-ayah itu, bereskan cepat hubungan emosional kita dengan Papa. Karena itu tuh pengaruh gitu. Meskipun kita bilang kayaknya nggak ada koneksinya, itu sangat berpengaruh. Apa yang kita alamin dari orang tua kita, itu akan diimplementasikan buat anak kita. Nah, bagaimana kita bisa punya hati ayah, seorang ayah yang punya hati ayah, kita harus beresan dulu hubungan-hubungan kita dengan papa kita. Mungkin ada yang papanya masih ada yang sudah meninggal, nggak apa-apa, beresin tetap. Dan ketika breakthrough itu yang terjadi di dalam hidup saya, itu saya ngerasain hubungan dengan anak tuh bener ya, bisa ada koneksi. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Itu mungkin pesan saya buat para ayah, para suami. Ya, jadi kita dengan orang tua, khususnya dengan ayah, pulih dulu kok ya, sebelum kita impartasikan kepada anak-anak kita ya. Jadi itu pesan dari Ko Dudung buat ayah-ayah yang ada di rumah masing-masing. Dan kemudian Cihana, silakan boleh kasih harapan ataupun tips buat keluarga, atau dalam hal ini khusus untuk para istri ya, dalam membimbing anak-anak atau memuridkan anak-anak di rumah. Buat para istri, sebenarnya kita juga harus bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga tahu fungsi kita menjadi seorang penolong. Dan juga kita harus membuat suasana rumah yang nyaman. Ya, bukan suasana rumah panas gitu kan. Karena seorang perempuan, seorang mama kan yang membawa atmosfer rumah dari pagi hari kan, panas apa enggak gitu kan. Jadi buat saya gini,
saya rasakan nih, kehadiran seorang mama sangat diperlukan buat anak-anaknya. Apalagi saat mereka juga lagi membutuhkan, mereka lagi punya kesedihan, kesulitan, kepekaan seorang mama itu yang harus kita tanamkan, yang harus kita tumbuhkan kepekaannya. Mereka lagi sulit nggak, mereka lagi sedih apa enggak gitu. Jangan sampai anak lagi sedih, cuek bebe aja mamanya, novel ya, nonton Korea gitu. Anaknya lagi marah-marah segala macam nggak ditanggapin gitu. Tapi kita belajar menjadi pendengar yang baik buat anak kita ajak komunikasi buat anak kita gitu kan. Kita belajarlah menempatkan bahwa buat saya sih akhirnya belajar gini, buat saya, buat Ama dan Joel jadilah teman buat mereka gitu. Untuk mereka akhirnya nyaman ngomong sama kita, ngobrol sama kita tuh enak, jadi nggak ada kagok, aduh gimana, tapi mereka juga tahu batasannya untuk mereka ngomong sama saya, nggak seenaknya seperti teman-teman yang lain. Tapi saya harus belajar saya menempatkan untuk saya belajar untuk menjadi teman buat mereka, mendengarkan mereka, gitu kan. Dan saya juga belajar untuk menumbuhkan kepekaan saya, gitu kan. Seorang mama kan sebenarnya perempuan ada kepekaan di situ ya. Anak lagi sedih atau lagi anak sukacita, kita tanya gitu. Ya beri pelukan lah, beri ciuman buat mereka sih itu. Jadi melengkapi suami di rumah ya, bagaimana menciptakan suasana, menyeimbangkan suasana, menciptakan suasana yang memang benar-benar membuat anak bisa terkonek, membuat anak bisa benar-benar terbuka gitu pada akhirnya. Gitu. Iya, sama kayak Koko ini, seorang kita perempuan harus pulih. Bereskan yang belum beres dalam kehidupan kita. Luka-luka kita dengan papa kita, dengan mama kita. Jangan sampai nanti karena kita belum beres, kita turunkan kepada anak-anak kita. Tetap harus diberesin. Ya, mungkin di beberapa di rumah ada anak-anak pemuda juga mungkin ada tips nggak buat mereka gitu, bagaimana mereka buat anak-anak nih khusus ya. Buat anak-anak, maksudnya buat pemuda-pemudi, bereskan ketidakenakanmu dengan orang tuamu. Terimalah orang tuamu apa adanya. Ya, hormatilah dan taatilah mereka sebagai otoritas yang Tuhan percayakan buat kehidupan kita. Karena firman Tuhan dikatakan panjang dan lanjut usiamu dan bahagia kalau kita taat dan hormat kepada orang tua. Orang tua saya karakternya jelek. Orang tua saya berjudi, utang saya banyak berutang. Ya kali kita berilah taruhlah kasih yang tanpa batas. Untuk kita bisa melihat bahwa kenapa orang tua kita seperti orang yang galak, yang tidak pernah ada buat kehidupan kita. Kita belajar melihat kenapa latar belakang orang tua kita seperti itu dan kita belajar menerima keadaan mereka, kita belajar mengampuni mereka. Itu sih. Ya tetap respect ya, respect, menghormati keluarga kita. Dari Ko Dudung buat anak-anak kok. Ya, pengalaman saya gini, saya pernah punya perasaan bahwa saya tuh menyesal kok kenapa lahir di orang tua yang seperti ini. Itu pernah ada. Mungkin karena banyak hal yang tidak ideal, ya mungkin tidak seperti orang tua yang lain dan dibandingkan ya saya mengerti apa yang dirasakan oleh teman-teman yang masih youth, yang masih pemuda gini, pemudi. Belajar aja menerima orang tua, mengasihi mereka. Belajar respect tadi. Respect itu bukan karena karena orang tua saya kaya baru saya bisa respect. Karena orang tua saya punya posisi terpandang. Justru itu respect itu yang respect yang tidak tulus menurut saya. Respect yang sejujurnya adalah ketika orang tua tuh nggak ada yang dibanggakan, bikin kesel bahkan bikin nyesek gitu ya. Udah nggak ada yang bisa dibanggakan, terus kelakuannya luar biasa. Tapi itulah proses buat kita untuk mengasihi orang tua. Nanti satu saat kita akan jadi orang tua, kita bakal mengerti lah. Dan saya belajar ketika kita mau belajar respect, saya percaya itu berkat yang tadi istri saya bilang, itu berkat tuh mengalir buat kita, anak-anak yang belajar respect karena melakukan firman Tuhan. Itu aja sih. Oh, puji Tuhan ya. Tentunya malam hari ini kita sudah banyak diberkati oleh Ko Dudung dan Ciana. Thank you so much, Koko, Cici, untuk semua pengalaman. Untuk kesempatannya ya. Jadi malam hari ini kita udah belajar gitu. Jadi tentang memuridkan keluarga tuh bukan ada kelas-kelas atau materi khusus ya. Itu harus berlangsung alami, dimulai dari kita punya hati dan waktu untuk anak-anak. Dan kemudian kita terbuka kepada mereka dan kemudian kita pun mendengar dan bila perlu memang ada momen-momen khusus juga dibangun supaya kita memang di situ bisa ngobrol, bisa saling
dari anak juga apa yang mau disampaikan kan. Iya. Dan kemudian ada hal yang penting disampaikan dalam memuridkan anak-anak, yaitu kebenaran firman Tuhan tentunya, tentang kasih, bahkan sampai keuangan juga gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita bangun di masa-masa ini gitu. Dan tentunya Bapak Ibu, besok juga kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan satu pasangan yang luar biasa juga. Yes. Mereka adalah anak didik dari Kodudung Ciana juga tentunya ya, akan berbagi ya pengalaman. Jadi besok jangan tinggalkan Holy Week ini di hari ke-9 ya, kita kan diberkati kembali. Nah, menutup sesi kita malam hari ini, Kodudung boleh mendoakan kita semua, keluarga demi keluarga ya, dengan segala macam pergumulannya, sehingga malam hari ini biarlah keluarga demi keluarga diberikan digugah hatinya gitu, untuk akhirnya memiliki tanggung jawab untuk bagaimana mereka pun bisa memuridkan keluarga, baik anak-anak atau mungkin saudara ataupun ada orang tua yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan menutup sesi kita malam hari. Mari teman-teman yang di rumah kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya buat orang tua yang mengikuti Zoom. Kami tahu Tuhan pergumulan banyak hal Tuhan. Mungkin pergumulan secara pribadi, pergumulan emosional, pergumulan hubungan dengan istri, dengan suami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah pemulihan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus akan berkarya memulihkan hubungan-hubungan ini. Dan kami tahu pekerjaan Roh Kudus itu adalah seorang penolong buat kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus berada dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pasangan-pasangan, suami istri, orang tua, ayah, dan ibu Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas kehidupan mereka. Dan biarlah lewat ketidaksempurnaan mereka, keterbatasan mereka, mereka bisa menjadi teladan, menjadi contoh. Mereka memuridkan anak-anak mereka bukan dengan teori, tapi dengan kehidupan sebagai orang tua. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan mereka boleh benar-benar transparan, terbuka, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipegang, bisa benar-benar anak-anak itu bisa menikmati kehidupan orang tua. Dan itulah modal terbesar untuk kita bisa memuridkan anak-anak. Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, berikan pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Sehingga itu yang menjadi modal untuk kami bisa ajarkan, untuk kami bisa wariskan dengan anak-anak kami. Biarlah Tuhan, iman boleh mengalami pengalaman iman yang luar biasa dalam kehidupan orang tua yang ada di Zoom ini malam hari ini Tuhan. Buat di jemaat di GCC ini Tuhan, kami berdoa impartasikan Tuhan. Roh iman itu Tuhan mengalir Tuhan di tengah-tengah pergumulan masalah. Kami percaya Engkau bisa terus berkarya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Dan itu juga lewat masalah ini juga kami bisa memuridkan anak-anak kami, bukan hanya dalam kondisi baik, kondisi diberkati, dalam tertekan sekalipun, kami bisa mengajarkan bagaimana anak-anak kami berespon dengan benar sesuai dengan benar firman Tuhan. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan, yang masih remaja, anak-anak yang teens, yang youth Tuhan, kami berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir buat mereka. Mereka bisa belajar mempraktekkan bagaimana mereka menghormati orang tua, menerima orang tua, belajar memberkati papa mama, mengasihi papa mama dengan kasih Kristus. Tidak lagi menuntut, tidak lagi berontak, tidak lagi menyesal dengan keadaan-keadaan yang terjadi Tuhan. Tapi mereka bisa mempraktekkan, belajar taat kepada orang tua. Karena kami percaya Tuhan ketika orang tua melihat anak-anaknya taat, respect, kami juga tahu Tuhan, roh pemulihan juga terjadi buat orang tua mereka. Mereka menjadi kesaksian, hidup mereka menjadi saksi Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, diberkati setiap anak-anak muda yang benar-benar menaruhkan harapannya pada Tuhan. Bukan pada hal-hal yang lahiriah, bukan pada fasilitas-fasilitas, tapi pada kebenaran firman Tuhan. Hidup mereka, masa depan mereka dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan di Holy Week ini Tuhan, kami boleh merasakan benar-benar karya Roh Kudus bekerja, dimulai dari dalam rumah kami Tuhan, dimulai dari rumah tangga kami, dimulai dari orang tua, dimulai dari anak-anak,
Dan kami percaya Tuhan ketika kami mengalami kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, kami percaya Tuhan gereja ini akan menjadi gereja kesaksian, akan banyak kesaksian-kesaksian yang hidup, yang bukan hanya lewat perkataan, tapi benar-benar orang bisa melihat karya nyata Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga. Berkat-Mu Tuhan atas jemaat GCC Tuhan. Untuk Pastor Yusak Tuhan kami berdoa memberkati Tuhan. Terus taruhkan hati-Mu Tuhan, hati Tuhan untuk terus menggembalakan jemaat-Mu, untuk tetap Tuhan ada dalam visi Tuhan, untuk supaya terjadi di dalam jemaat-Mu di tengah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat yang mengikuti Zoom, yang juga tidak bisa mengikuti Zoom Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan mengalir untuk setiap kami, dan kami bisa menikmati berkat terbesar, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan kami, menjadi modal kami untuk bisa kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Sekali Yes. lagi, thank you so much buat Kodudung, Cihana. Tuhan memberkati Yes. keluarga dan pelayanannya. Amin. Begitu Bapak Thank you, Saudara, thank you. sampai jumpa di esok di Holy Week hari ke-9 di jam 7 malam di room Zoom yang sama. Tuhan Yesus Yes. memberkati semuanya. God bless God bless you. you. Dadah.